Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Wal maqalatu salisatu qala an-nabiyyu alaihi salam la yu'ti Allahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda ay hayya khamsan ukhra. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Fajri Bapak Khail Fikri, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus, para orang tua, para hujaj sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus sama-sama kita belajar ilmu agama. Ini belajar ya, bukan ngajar, belajar. Yang mudah-mudahan ini semua menjadi langkah awal buat kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Ini satu nikmat yang begitu besar. Nikmat yang begitu besar itu kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa sholat isya berjamaah, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu nikmat yang begitu besar yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Karena kata Rasulullah begini, man sholal isya fi jama'atin shalla nisbal lail. Jadi barang siapa sholat isya berjamaah, sholat nisbal lail, paka'an nama sholat nisbal lail, maka orang tersebut seakan-akan dia melaksanakan sholat selama sepertengahan malam. Tuh, pertengahan malam mulai dari jam berapa tuh? Jam 12 aneh kata ya. Jadi jam 12 sampai subuh dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita? Ada nggak tuh? Kita dari jam 12 melek gitu, melek ibadah doang, ada nggak? Main HP kuat kita, ya itu. Jadi kita tuh kalau sholat isya tuh berjamaah tuh, sholat isya berjamaah tuh seakan-akan kita melaksanakan sholat selama setengah malam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat isya, ya, tapi rada-rada dikit kadang. Nah, kemudian sholat subuh, ya, maka ini saya katakan nikmat yang begitu besar. Kenapa? Ini sholat subuh, sholat yang susah. Ya. Kadang udah sholat baru setengah main nih, habis sholat nih selesai assalamualaikum setengah main udah pada bubar, setengah main pada bubar gitu. Ya. Kadang yang saya empet lagi sholat di depan bubar duluan, empet buat saya. Ini sholat di depan nih, ngambil sop paling depan, bubar duluan. Tuh, 4 bahasa kalau gitu tuh. Nah ini
Rasulullah bilang begini, man sholat subha man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kulluh. Orang sholat subuhnya fi jama'atin, dengan cara berjamaah, sholat subuh berjamaah, faka'annama qala al-lailu kulluh, maka dia laksana bagaikan orang tersebut sholat selama satu malam penuh. Ayo, ada kita yang satu malam penuh sholat, dari habis maghrib tuh waktu kita buat sholat aja. Ada nggak ya? Di kita nih, kita mungkin di sana mah ada, di kita ada nggak nih? Tuh, ada, cuman nggak ketahuan kan gitu, menutup diri ada. Nah itu, nah itu, ini tadi ini kita sholat subuh kan, tuh kita sholat subuh berjamaah, kita jamaah tuh diurus dengan wirid dan sebagainya. Nah itu seakan-akan kita ini sholat sepanjang malam, ya enak enggak? Berarti apa? Ibadah tuh berarti sholat subuh kita, jamaah kita di sholat subuh, terhitung kita orang-orang yang sholat sepanjang malam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kata alhamdulillah, makanya udah orang soleh semua nih ya, ini orang soleh semua nih. Kenapa? Sholat subuh berjamaah, orang-orang baik semua gitu, sholat subuh berjamaah yang pahalanya kata Rasulullah faka'annama qalal lailu kulluh, itu laksana orang tersebut beribadah selama sepanjang malam. Masya Allah ya. Hadirin teman-teman rahimakumullah, di sini saya cuma pengen baca ini doang dikit nih, karena juga ntar ada acara lagi. Wal maqalatu salisa, ini nasihat atau makalah yang ketiga, entah yang satunya kapan, duanya kapan saya nggak tahu gitu ya. Tuh saya ngambil yang ketiga aja dah gitu, ya kan. Satunya nggak tahu kapan, duanya kapan, saya ngambil yang ketiga ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi biar nggak ngawur dan biar kita tabarukan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pagi-pagi ngambil keberkahan dari Imam Nawawi. La yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda khamsan ukhra. Kata Rasulullah, yang Imam Nawawi, Syekh Nawawi kutip, beliau mengatakan, tidaklah seseorang itu diberikan 5 perkara kecuali orang tersebut telah dipersiapkan 5 perkara yang lain. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan kata saya ya, ini kata Rasulullah, la yu'tihillahu syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Allah tidaklah memberikan kepada kita rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kecuali Allah pun telah mempersiapkan bertambahnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, ketika kita syukuri nikmat itu, maka nikmat tersebut akan bertambah kepada Allah, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya kan? Nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Kita hadir sholat subuh berjamaah, kita hadir acara kumpul-kumpul begini nih, taklim, ya anggap aja taklim kecil-kecilan ya, taklim cere-cerean kita nih, ya anggap aja taklim, belajar, kita menghapus kebodohan yang ada pada diri kita, kumpul-kumpul seperti ini adalah satu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita syukuri. Apa itu syukur? Syukur itu apa syukur? Syukur lu gitu. Syukur apa?
terima kasih, ya terima kasih. Ayo, syukur apa syukur? Kita dikasih nikmat nih, kita dikasih nikmat kesehatan. Syukur itu apa dengan kesehatan yang kita berikan? Terima kasih, ya gitu. Terima kasih Allah, gitu. Terima kasih juga. Syukur itu sarful abdi ala ma an'ama Allah fihi bihi fi mali azli. Syukur adalah merealisasikannya seorang hamba ala ma an'ama Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian, fi mali ajlihi, direalisasikannya terhadap satu perkara, satu perbuatan, satu ibadah yang semata-mata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Jadi ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita realisasikan, kita gunakan nih nikmat sehat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah bersyukur. Kita bisa bangun pagi, subuh kita bisa bangun, kemudian kita bisa sholat jamaah, berarti kita telah bersyukur. Dan kita hadir di majlis taklim, kemudian kita hadir di majlis taklim, berarti kita telah bersyukur. Maka nanti Allah pasti akan tambah nikmat yang lain buat kita sekalian. Ya, sekarang aja di depan udah ada makanan, lihat. Karena syukur, coba yang kagak hadir ya kagak dapat kan gitu. Ya. Ini karena syukur kita kepada Allah. Di samping itu hal yang lain yang jelas kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, Allah nyatakan andai kata kita bersyukur, lazidannakum, maka Allah akan tambah nikmat yang lain. Tapi wa ila in kafartum, kalau kita kufur, kalau kita kagak mau bersyukur, diberikan nikmat sehat, kita kagak bersyukuri nikmat sehat kita, diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, kita tidak bersyukur dengan rezeki kita. Semakin banyak rezeki, semakin medit, semakin pelit, semakin koret. Ya, ada enggak? Nah, mana orangnya? Enggak ada. Alhamdulillah. Di sini enggak ada itu. Ya. Nah itu. Jadi ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Inna azabil lasyadid. Azab Allah begitu pedih. Azab Allah, Masya Allah, begitu pedih buat kita sekalian kalau kita kagak mau syukur. Alhamdulillah, kita walaupun diberikan nikmat sehat ini, kita hadir karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan mendapatkan nikmat yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'ti du'a illa al-istijabah. Allah tidak memberikan kita doa kecuali Allah akan istijabah doa kita. Allah akan kabulkan doa kita. Ya. Kita doa terus, doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Cuman karena apa? Karena yakin kita dikit, yakin kita kurang gitu, yakin kita kurang. Ud'uni, Allah nyatakan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, astajib lakum, maka aku akan ijabah apa yang kau minta. Aku akan dengar apa yang kau minta, aku akan kabulkan apa yang kau minta. Nah, ketika belum dikabul, di dalam kitab hikam dikatakan ketika kita belum doa kita belum dikabul, itu bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Bukan berarti Allah benci terhadap kita. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, sepanjang hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doa apa yang kita minta belum terlaksanakan, di dalam kitab hikam dikatakan Allah sedang merindukan rintihan kita, Allah sedang merindukan suara kita.
Dan begitu pula ketika ada orang berdoa, tiap doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti orang tersebut kekasih Allah, bukan berarti orang tersebut dicintai Allah, bahkan bisa jadi orang tersebut karena Allah enggan mendengarkan rintihannya, Allah enggan mendengarkan suaranya. Tuh, di dalam kitab kita begitu. Jadi kalau kita doa nih, doa gue udah lama banget belum dikabul-kabul, itu berarti Allah lagi rindu sama kita, rindu dengan suara kita, rindu dengan rintihan kita. Dan ketika doa kita selalu dikabul, bisa jadi Allah tidak rindu dengan suara kita, Allah begitu benci dengan apa yang kita minta. Hadirin teman-teman rahimakumullah. Yang ketiga, wala yu'til istighfar illa wa qad a'adallahu lahu ghufran. Allah tidak memberikan istighfar. Kita diberikan istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, disuruh kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kita tuh dari bulan Rajab tuh ya. Bulan Rajab syahrul apa? Rajabu syahrul istighfar gitu. Ya kan? Bulan Rajab itu kita disuruh banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sa'ban suruh banyak sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kita disuruh banyak-banyak istighfar. Kenapa? Kita akuin kita nih banyak dosa. Jangankan di dalam rumah tangga ya, kita berdosa, banyak dosa kita dosa kita kepada istri, dosa kita kepada anak-anak kita. Dalam lingkungan kita begitu juga, dalam tetangga pun kita ada dosa antara tetangga kita. Dalam lingkungan RT, dalam lingkungan RW. Jadi dalam lingkungan DKM pun bisa jadi antara satu DKM dengan DKM lain baik dosa, ya kan? Yang mungkin diselipkan di dalam hati yang kita tidak tahu. Maka disuruh banyak-banyak istighfar. Ketika kita istighfar, pasti istighfar kita akan menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nih sepanjang hidup kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sehingga kemaksiatan kita, dosa kita itu sebanyak antara langit sampai langit, itu terpenuhi sampai langit. Ketika kita bertobat dan beristighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun sama Allah, beristighfar kepada Allah, karena Allah adalah zat Ghaffar yang maha memberikan ampunan kepada kita sekalian. Ya, banyak kita ada punya dosa nggak kita? Ya, siapapun kita pasti banyak dosa. Ya, sampai lagi orang yang banyak ceramah, dosanya paling banyak gitu. Ya, orang tukang ceramah tuh dosanya paling banyak. Saya ingat waktu saya ngaji sama Muallim Safi Azami, saya takut. Kenapa? Ketika beliau membahas masalah man kasura kalamuhu kasurat khata'uhu wa man kasurat khata'uhu kasurat dzunubuhu wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bih. Siapa yang banyak bicara, siapa yang banyak ngomong, kasurat khata'uhu, maka akan banyak tergelincirnya, akan banyak kesalahannya. Wa man kasurat khata'uhu, dan barang siapa yang banyak salahnya, kasurat dzunubuhu, pasti banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bih, maka barang siapa yang banyak dosanya, pasti kanatin naru aula bih, maka tempatnya yang pantas di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang banyak ngomong pasti tempatnya di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita kerjaan kita ngobrol mulu ya. Ya. Kumpul ngobrol. Itu. Beliau bilang gitu. Saya takut gitu. Kenapa? Beliau sering ngisi acara, ngisi ceramah, takut banyak kesalahan dari ucapannya. Sekelas beliau aja takut banyak kesalahan dari ucapan-ucapannya, yang kesalahannya akan menimbulkan dosa
orang yang paling banyak dosanya, tempatnya paling pas adalah di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita ini sebagai penghulu calon-calon penghuni neraka, ya kan? Tapi apa? Tapi jalan keluarnya adalah banyak-banyak istighfar. Karena Rasulullah mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang sering beristighfar, barang siapa yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan jadikan setiap kegundahan kita faraja, Allah akan berikan rasa kesenangan buat kita sekalian. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan setiap permasalahan kehidupan kita, setiap ada kegundahan di dalam hati kita, makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar buat kita. Kita punya masalah, punya masalah dalam kehidupan kita, jalannya adalah beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Kunci kehidupan. Jadi kalau melihat begini, istighfar adalah kunci kehidupan. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah lupa istighfar. Istighfar cuma 3 kali habis sholat doang, ya kan? Habis sholat juga, habis itu lantas jalan aja. Di motor boleh nggak? Mau ngapain aja istighfar, mau di motor, daripada lagi di motor ngomel-ngomel macet kan, istighfar aja, istighfar sholawat gitu. Karena kita udah diajarin tuh. Selama 3 bulan kita dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab kita dididik untuk banyak istighfar. Di bulan Sya'ban kita dididik untuk banyak berselawat. Di bulan Ramadan kita dididik untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kan didikan itu. Cuman kita nggak berasa aja. Dalam artian bagaimana? Setelah Rajab selesai, Sya'ban selesai, Ramadan selesai, istighfar jangan pernah kita tinggalkan, sholawat jangan pernah ditinggalin, baca Quran juga jangan pernah ditinggalin. Ini Ramadan selesai, Quran jadi pajangan lagi, ya. Alhamdulillah. Di sini kagak di sini, ya kan? Di sini itu, ini, ya kan? Ramadan selesai, Quran ditaruh aja lagi di bupet kan gitu, ya, berdebuan lagi tuh Quran, buka lagi baca, walau ayatan, walaupun 1 ayat, istiqomah walau ayatan, walaupun 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Nah, ya. Besok tulisin lagi, Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, shadaqallahul azim. Tuh, ini kan ya belajar istiqomah kan gitu ya. Itu. Ittaqullah mastata'tum, kita kan disuruh gitu. Ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, semampu kita. Kita mampunya baca 1 ayat, 1 ayat. Kita mampunya baca 2 ayat, 2 ayat. Kita mampu bacanya seainan, 1 ainan. Kita mampunya baca selembar, 1 lembar. Mastata'tum, semampu kita. Ya, kadar kemampuan kita beda. Antara ya kemampuan anak jalanan dengan anak musola kan beda. Kemampuan tukang ojek dengan orang yang ada di kantoran ya beda. Kemampuan anak majlis taklim dengan anak-anak yang lainnya kan beda. Itu masing-masing kemampuannya. Jadi Allah memberikan jalan keluar begitu sama kita. Semampu kita harus bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu sholat, yang mampunya cuma 5 waktu, sholat 5 waktu tanpa sholat sunnah. Yang mampunya sholat 5 waktu kemudian diiringi dengan qobliyah, ba'diyah, habis qobliyah dulu kemudian sholat wajib, kemudian ba'diyah sholat, itu taat kita. Berarti taat kita sampai segitu. Yang mampunya habis sholat 5 sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat wajib, ba'diyah, qobliyah, silakan kerjain.
Berarti mampu kita segitu. Yang mampunya sholat duha, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat witir, silakan. Tuh. Itu adalah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Sama baca Quran begitu. Yang mampunya satu ayat terus baca satu ayat. Mudah-mudahan dengan kemampuan satu ayat kita akan menjadi rahmat buat kita, akan menjadi jalan buat kita, menjadi wasilah buat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selagi-lagi banyak istighfar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang dia enggak duga-duga, yang tidak dia tahu nih, tahu dapat rezeki aja, tahu ada yang bawain rezeki aja. Itu adalah istighfar. Yang mulai sekarang dah kita banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yuti taubata illa wa qad a'adallahu qabul. Allah tidaklah memberikan taubat kepada kita kecuali Allah pun akan menerima taubat kita. Jadi jalan satu-satunya adalah kita sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab yang lain ada satu keterangan begini. Ada hadis Nabi, ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bi'amali salihati qabla an tastaghilu wa sallu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti siapa tuh? Kalau udah kata-katanya nas, siapa aja tuh? Siapa aja dipanggil sama Allah, sama Rasulullah SAW. Semua manusia. Mau dia pendosa, mau dia yang tidak pernah berbuat dosa, mau dia yang nongkrong di majlis taklim, mau nongkrong di masjid, yang mau nongkrong di jalanan, mau dia titel apapun dipanggil. Selagi dia manusia, dipanggil sama Rasulullah, ya ayuhan nas tubu ilallah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala qabla an tamutu, sebelum kita mati. Disuruh kita, jadi setiap hari kita harus banyak-banyak bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita harus banyak-banyak mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung aja selama hidup nih kita nih, dari pagi nih sampai sore, banyakkan dosa apa banyakkan pahala yang kita kerjain? Ayo, dari pagi sampai sore, banyakkan lalainya apa banyakkan ingatnya kita? Ya. Ketika kita udah main HP nih, main HP 3 jam kita kuat tuh. Main HP, main game tuh 3 jam kuat. Tuh udah lupa tuh kita. Udah kagak ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita di pinggir jalan tuh, ya anak-anak kita tuh kadang udah main HP, anjing. Iya. Cuman kita kagak peduli kan? Kita nggak peduli kan tuh sama anak-anak kita tuh yang di pinggir jalan tuh. Nggak ada rasa pedulinya kita. Kita diemin aja. Bukan anak gua kan begitu kita. Ya. Harus peduli kita. Sebetulnya kita harus peduli. Gitu. Ya kan? Ayo kita peduli nggak? Ayo. Teman-teman kita. Tuh, kan begitu ya kan? Anak sekarang begitu kan ya? Kalau saya bilang gitu kadang kalau lagi kumpul. Lu kumpul doang bertiga pada main HP begini, mending lu pulang lah. Kalau tibang kumpul doang bertiga main HP, itu saya bilang gitu kadang. Ya, kita kumpul bertiga masing-masing main HP. Ya kan? Dia kagak tahu permasalahan hidupnya, ini kagak tahu permasalahan hidupnya kan gitu ya. Dulu kan enak kalau dulu mah. Masing-masing kita tahu permasalahan hidup kita. Kita sering cerita sama teman kita. Sekarang itu. Ya. Nah, itu sekarang antara ingat dan lupanya, banyakkan lupanya. Jadi karena kita banyakkan lupanya sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang di pikiran kita mah, no, lu habis maksiat tobat lu gitu ya. Oh, lu habis minum-minuman tobat lu. Oh, lu habis berzina tobat lu. Bukan begitu doang.
Setiap hari karena kita apa? Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup kita, waktu kita banyakkan lupanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka kita disuruh tubu ilallahi qabla an tamutu, bertobat kepada Allah sebelum kita mati. Jangan sampai kita mati kita dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untungnya ada sholat. Untungnya itu kita ada sholat tuh, ada waktu sholat, untungnya itu. Karena apa? Karena antara sholat yang satu dengan sholat yang satu itu adalah menghapus dosa kita. Ketika kita sholat zuhur, berarti sholat zuhur kita menghapus dosa kita, kelalaian kita dari waktu subuh sampai zuhur. Ketika kita sholat asar, berarti sholat asar kita menghapus dosa kita dari waktu zuhur sampai asar. Begitu seterusnya, sholat maghrib berarti menghapus dosa kita dari waktu maghrib sampai dari waktu asar sampai sholat maghrib, dan kita sholat isya maka menghapus dosa kita dari waktu isya dari maghrib sampai isya, terus dari isya sampai subuh. Untungnya itu. Kalau kagak itu, untungnya itu buat orang yang sholat. Kalau buat yang kagak sholat, ya buntung kan gitu. Untungnya itu, untungnya kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu, sehingga mudah-mudahan dengan kita salat 5 waktu dosa kita senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antara satu salat dengan yang antara waktu salat dengan salat yang lain kafaratul dzunub, sebagai penghapus terhadap dosa-dosa kita sekalian. Ya, udah ya. Jangan banyak-banyak. Itu udah keberapa tuh? Satu lagi dah. Udah satu lagi. Wala yutihi shadaqata illa wa qad a'adallahu qabul. Dan Allah tidaklah memberikan kita sedekah kecuali Allah akan menerima segala sedekah kita. Ya. Makanya sedikit-sedikit kita, walaupun ada duit sedikit, ya kita sedekah kepada Allah. Kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga ada acara lagi nih 6:30 di Kemandoran, ya suruh nganter orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat saya dan buat teman-teman sekalian. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Silakan. Ayo. Silakan disami Bang Pro. Disambit, ya disambit dong. Langsung disambit. Dimakan maksudnya. Geser dikit mantap, Bro. Belakangan dikit. Wih, ada Sofian tuh Ustad. Sofian Ustad tuh. Wih, mantap. Sarapan pagi. Lanjut aja. Daus mana Daus?